sebuah cincin Romawi yang dikaitkan dengan kutukan, sepasang sepatu yang pernah memancarkan radiasi, hingga kerangka seorang manusia bertubuh raksasa yang diperoleh dengan cara kontroversial. Inilah artefak-artefak berbahaya yang hingga kini disimpan, diawasi, atau bahkan dijauhkan dari publik oleh berbagai museum. 1. Raksasa Irlandia. Selama lebih dari 2 abad, Museum Hunterian di London menyimpan jasad seorang pria bernama Charles Byrne. Ia lahir di Irlandia pada 1761 dan kemudian dikenal masyarakat London abad ke-16 sebagai raksasa Irlandia. Kondisi yang sekarang dipahami sebagai gigantisme acromegalik membuat tubuh Byrne tumbuh hingga mencapai tinggi yang luar biasa. Penampilannya menarik kerumunan besar dan banyak orang rela membayar hanya untuk melihat sosoknya secara langsung. Menjelang kematiannya pada 1793, ketika usianya baru 22 tahun, Byrne menyampaikan satu permintaan penting kepada teman-temannya. Ia ingin dimakamkan di laut agar tubuhnya tidak jatuh ke tangan para praktisi medis untuk dibedah, dipelajari, atau dipamerkan kepada publik. Sesuatu yang sangat ia takutkan. Namun keinginannya tidak terpenuhi. Ahli bedah dan anatomi John Hunter mengatur agar jasad Byrne dapat diperoleh dengan memberikan uang kepada orang-orang yang terlibat dalam prosesi pemakamannya dan mengalihkan peti sebelum mencapai tujuan. Kerangka Byrne kemudian masuk ke dalam koleksi Hunter dan pada akhirnya dipamerkan di Museum Hunterian, bagian dari Koles Kerajaan Ahli Bedah di London. Di sana, kerangka tersebut berada di hadapan publik selama lebih dari 200 tahun. Setelah muncul kembali perdebatan etis mengenai penghormatan terhadap kehendak orang-orang yang telah meninggal, Dewan Pengawas Museum memutuskan bahwa ketika museum dibuka kembali pada 2023, kerangka Charles Byrne tidak lagi dipamerkan. Meski demikian, jasadnya tetap disimpan dan masih dapat digunakan untuk penelitian ilmiah yang telah mendapat persetujuan, termasuk penelitian mengenai gigantisme. 2. Cincin Silvanus. Cincin Silvanus adalah cincin emas Romawi berukuran besar dan berat yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-4 Masehi. Benda ini ditemukan pada 1745 di sebuah ladang yang baru dibajak dekat Silchester, Hampshire, Inggris, sebelum akhirnya disimpan sebagai bagian dari koleksi pribadi di rumah pedesaan bernama The Vine. Cincin tersebut bukan hanya besar, tetapi juga dihiasi dengan cukup rumit. Pada permukaannya terdapat tulisan yang mencantumkan nama Senicianus. Nama itu menjadi jauh lebih menarik setelah para arkeolog menemukan sebuah lempeng timah Romawi di lokasi berbeda, yaitu Kompleks Kuil di Litany Park, Gloucestershire. Lempeng semacam ini cukup umum di Britania Romawi. Orang-orang menggunakannya untuk memohon keadilan kepada para dewa, terutama ketika terjadi pencurian. Lempeng yang ditemukan di Litany ditulis atas nama seorang pria bernama Silvanus. Ia mengaku cincinnya telah dicuri dan meminta dewa Nodens mencabut kesehatan orang yang bertanggung jawab sampai cincin itu dikembalikan. Yang membuat kisah ini semakin menarik, orang yang dituduh dalam tulisan tersebut bernama Senicianus. Walaupun lokasi penemuan cincin dan lempeng itu terpisah beberapa mil, keduanya masih berada dalam kawasan yang sama. Masa pembuatannya juga sesuai, sementara nama Senicianus tergolong cukup langka. Karena itu, banyak peneliti menilai ada kemungkinan besar cincin yang ditemukan dekat Silchester adalah cincin yang disebut dalam lempeng tersebut. Meskipun hubungan itu tidak dapat dibuktikan secara mutlak. Kini, cincin tersebut tetap menjadi contoh luar biasa dari keterampilan pengerjaan logam Romawi. Sekaligus benda yang melalui nama dan keadaannya terhubung dengan salah satu lempeng paling menarik yang pernah ditemukan di Britania. 3. Ötzi, manusia. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, seorang pria yang kini dikenal sebagai Ötzi mengakhiri hidupnya di ketinggian pegunungan Alpen Ötztal setelah terluka oleh sebuah anak panah. Tubuhnya kemudian terawetkan secara alami di dalam es selama ribuan tahun, sampai akhirnya ditemukan oleh para pendaki pada Sidelsmeldmen-1, tidak jauh dari perbatasan modern Italia dan Austria. Ötzi diperkirakan hidup sekitar 3.300 sm. Ia merupakan salah satu mumi manusia alami tertua sekaligus paling terawat yang pernah ditemukan. Pakaian, peralatan, serta sisa makanan terakhirnya memberikan kesempatan langka bagi para peneliti untuk memahami kehidupan manusia pada zaman tembaga. Namun setelah penemuannya, muncul kisah lain yang jauh lebih gelap. Beberapa orang yang terlibat dalam proses penemuan
pemindahan, atau penelitian terhadap Ötzi meninggal pada tahun-tahun berikutnya akibat berbagai penyebab yang sebenarnya tidak berkaitan, mulai dari kecelakaan hingga penyakit. Rangkaian peristiwa itu kemudian melahirkan spekulasi mengenai apa yang disebut sebagai kutukan Ötzi. Nama-nama yang sering dikaitkan dengan cerita tersebut antara lain ilmuwan forensik Rainer Henn, pendaki gunung Kurt Fritz, jurnalis Rainer Herzl, serta Helmut Simon, salah satu orang yang menemukan Ötzi. Simon meninggal dalam sebuah kecelakaan pendakian pada 2004. Arkeolog Konrad Spindler yang secara terbuka menolak gagasan mengenai kutukan, kemudian meninggal pada 2005 akibat komplikasi kesehatan jangka panjang. Kematian-kematian itu memang benar terjadi. Namun, para sejarawan dan ilmuwan menegaskan bahwa semuanya merupakan kebetulan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan supernatural. Saat ini, Ötzi disimpan di Museum Arkeologi Tirol Selatan di Bolzano, Italia. Penelitian terhadap tubuhnya terus dilakukan, dan setiap temuan baru masih memberikan informasi berharga mengenai sejarah awal manusia. 4. Perangkat medis yang diragukan. Museum Perangkat Medis yang diragukan di Minnesota pernah menjadi sebuah koleksi nyata yang berfokus pada teknologi pengobatan lama yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Museum tersebut beroperasi hingga 2002 dan memamerkan berbagai perangkat yang pada masanya pernah dipromosikan sebagai terobosan medis. Di antara koleksinya terdapat mesin terapi listrik dan alat getar yang pernah diklaim mampu memberikan manfaat kesehatan luas, meskipun efektivitasnya tidak terbukti. Salah satu benda paling terkenal yang dikaitkan dengan museum tersebut, sekaligus dengan sejarah praktik medis yang meragukan, adalah fluoroskop sinar X untuk mencoba sepatu. Mulai dekade 1920-an hingga pertengahan abad ke-20, mesin seperti ini banyak digunakan di toko sepatu. Pelanggan dapat melihat gambar sinar X kaki mereka saat mengenakan sepatu untuk mengetahui bagaimana posisi kaki di dalamnya. Pada awalnya, teknologi itu dianggap modern dan menakjubkan. Namun kekhawatiran muncul setelah bahaya paparan radiasi berulang mulai dipahami, terutama bagi anak-anak dan pegawai toko yang berada dekat mesin setiap hari. Regulasi mulai diperketat pada akhir 1940-an. Sepanjang dekade 1990-an dan 1960-an, banyak wilayah mulai membatasi atau melarang penggunaannya. Dan pada 1970-an, perangkat semacam itu hampir sepenuhnya menghilang. Kini, koleksi bekas museum tersebut berada di Museum Science Minnesota. Benda-benda itu menjadi pengingat mengenai bahaya menerima teknologi medis terlalu cepat tanpa pengawasan dan bukti ilmiah yang memadai. Penyimpanan. Pada awal abad ke-20, radium dipandang sebagai sebuah terobosan besar dalam ilmu pengetahuan. Sebelum bahayanya benar-benar dipahami, unsur ini digunakan dalam barang konsumsi, perawatan medis, dan berbagai produk industri. Cat bercahaya berbahan radium menjadi sangat populer karena dapat terus bersinar tanpa memerlukan sumber cahaya dari luar. Cat tersebut digunakan pada jam tangan, jam dinding, kompas, serta instrumen pesawat. Ribuan benda seperti itu diproduksi antara dekade 1910-an hingga 1990-an. Para pekerja, terutama perempuan yang kemudian dikenal sebagai gadis radium, bahkan diperintahkan membentuk ujung kuas menggunakan bibir mereka. Tanpa mengetahui risikonya, mereka menelan sejumlah kecil bahan radioaktif berulang kali. Akibatnya, banyak yang mengalami penyakit berat. Kasus mereka kemudian menghasilkan proses hukum penting yang ikut mengubah standar keselamatan di tempat kerja. Saat ini, lembaga seperti Smithsonian merawat banyak benda bersejarah yang masih memiliki cat radium, terutama instrumen penerbangan dan peralatan ilmiah. Masalahnya, radium-226 memiliki waktu paruh sekitar 1.600 tahun. Artinya, artefak yang dibuat puluhan tahun lalu tersebut masih tetap radioaktif. Karena itu, penyimpanan, pemantauan, dan penanganannya membutuhkan prosedur khusus. Jika kondisinya masih utuh dan dikelola dengan benar, benda-benda tersebut umumnya menimbulkan risiko yang kecil. Namun museum tetap harus sangat berhati-hati, terutama untuk mencegah paparan dari cat yang mulai rusak atau debu yang terkontaminasi. Artefak ini menjadi bukti dari sebuah masa ketika kemajuan ilmu pengetahuan bergerak lebih cepat daripada pemahaman manusia mengenai dampak kesehatannya dalam jangka panjang. 6. Trompet Raja Tutankhamun. Dua trompet yang ditemukan di makam Raja Tutankhamun, termasuk di antara instrumen musik logam tertua yang diketahui masih bertahan hingga saat ini.
Di Mesir kuno, instrumen seperti ini kemungkinan digunakan untuk kebutuhan militer maupun upacara. Bunyi trompet dapat memberi tanda kepada pasukan sekaligus menjadi simbol kekuasaan kerajaan. Howard Carter menemukan kedua trompet tersebut pada 1922. Salah satunya terbuat dari perak, sementara yang lain dibuat dari perunggu atau campuran tembaga. Keduanya diletakkan di dalam makam sebagai bagian dari benda-benda yang diyakini akan dibutuhkan sang raja di kehidupan setelah kematian. Setelah lebih dari 3.000 tahun tidak dimainkan, kedua instrumen itu akhirnya dibunyikan di hadapan publik dalam sebuah siaran radio BBC pada April 1939. Suara pendek dan tajam yang keluar dari instrumen kuno tersebut langsung menarik perhatian internasional. Pada tahun-tahun berikutnya, siaran itu mulai dikaitkan dalam budaya populer dengan konflik-konflik besar dunia yang terjadi setelahnya. Dari sinilah muncul legenda modern bahwa trompet Tutankhamun merupakan pertanda datangnya perang. Namun sejarawan dan arkeolog menegaskan bahwa hubungan tersebut hanyalah kebetulan dan tidak didukung oleh bukti. Sekarang, trompet-trompet itu disimpan di Museum Mesir di Kairo. Karena sangat-sangat rapuh dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, benda tersebut jarang disentuh maupun dipamerkan. 7. Kotak Dybbuk di Las Vegas. Zak Bagans mengelola Museum Berhantu Zak Bagans, sebuah tempat yang menyimpan berbagai benda yang dikaitkan dengan cerita paranormal. Di antara seluruh koleksinya, salah satu yang paling terkenal adalah kotak Dybbuk. Benda itu sebenarnya merupakan lemari anggur kecil dari kayu. Namun menurut legendanya, kotak tersebut terhubung dengan Dybbuk, sosok roh dalam cerita rakyat Yahudi, yang secara tradisional digambarkan sebagai jiwa gelisah yang dapat melekat pada orang hidup. Kisah modern mengenai kotak ini bermula pada 2001, ketika penulis Kevin Manis menjualnya melalui eBay. Ia mengaku bahwa benda itu sebelumnya dimiliki seorang penyintas Holocaust yang telah memperingatkan keluarganya agar tidak pernah membukanya. Setelah memperoleh kotak tersebut, Manis menceritakan berbagai kejadian mengganggu. Ia menghubungkan benda itu dengan penyakit di keluarganya, mimpi buruk berulang, serta pengalaman serupa yang menurutnya dialami orang-orang lain yang sempat memiliki kotak tersebut sebelum mengembalikannya. Pemilik berikutnya, Jason Haxton, juga mengaku mengalami gangguan kesehatan. Ia kemudian mendokumentasikan pengalamannya dalam sebuah buku. Haxton menyatakan bahwa ia berkonsultasi dengan ahli agama dan membuat tempat penyimpanan khusus untuk kotak itu. Seiring waktu, legenda kotak Dybbuk semakin berkembang. Cerita mengenai mimpi buruk, bau aneh, gangguan perangkat elektronik, dan perasaan takut yang terus-menerus menjadi bagian dari reputasinya. Zak Bagans akhirnya memperoleh kotak tersebut dan menyimpannya dalam keadaan tertutup di balik kaca. Pengunjung museum dapat melihatnya, tetapi tidak diperbolehkan menyentuhnya. Lembar 4. Mumi pembawa sial di Museum Britania, London, tersimpan sebuah artefak yang dikenal sebagai mumi pembawa sial. Namun namanya menyesatkan. Benda itu sebenarnya bukan mumi, melainkan penutup peti mati dari kayu yang dicat, berasal dari seorang pendeta perempuan Mesir kuno sekitar 950 SM. Artefak tersebut ditemukan di Thebes pada 1200-an sebelum dijual kepada kolektor Inggris. Tidak lama setelah itu, muncul reputasi bahwa benda tersebut membawa kemalangan. Para pemiliknya dikabarkan mengalami kerugian finansial, penyakit, kecelakaan, dan berbagai kesulitan lain. Setiap kali artefak itu berpindah tangan, kisahnya menjadi semakin besar. Pada dekade 1990-an, surat kabar London semakin memperkuat legenda tersebut. Muncul cerita bahwa fotografer mengalami kerusakan peralatan, orang-orang yang mengejek kutukan itu kemudian tertimpa kesialan, dan pegawai museum mengalami kematian yang dianggap misterius. Bahkan pada akhirnya, penutup peti tersebut ikut dikaitkan dengan tenggelamnya Titanic. Cerita populer menyebut artefak itu berada di atas kapal ketika Titanic tenggelam. Namun klaim tersebut tidak benar. Catatan museum menunjukkan bahwa benda itu tidak pernah meninggalkan London. Museum Britania sejak lama menegaskan bahwa artefak tersebut tidak memiliki kutukan. Tetapi cerita itu tetap bertahan. Kini, penutup peti itu masih berada di balik kaca. Ketakutan terhadapnya tampaknya bukan berasal dari benda itu sendiri, melainkan dari makna yang selama beberapa generasi dilekatkan kepadanya. 9. Tangan kejayaan Museum Whitby di Inggris menyimpan sebuah tangan manusia yang telah mengering dan termumifikasi di balik kaca. Benda itu dikenal sebagai tangan kejayaan. Walaupun penampilannya mungkin menyerupai benda dari cerita horor,
tangan tersebut benar-benar nyata dan memiliki sejarah yang terdokumentasi. Dalam tradisi Eropa abad pertengahan, tangan kejayaan dipercaya dibuat dari tangan seorang penjahat. Tangan itu diawetkan melalui penggaraman, pengeringan, dan metode lain yang disebutkan dalam berbagai teks folklore. Para pencuri pada masa itu percaya bahwa apabila tangan tersebut dinyalakan seperti lilin, semua orang di dalam rumah akan tertidur sangat lelap dan tidak mampu melawan. Dengan begitu, pencurian dapat dilakukan tanpa diketahui. Tangan yang kini berada di Whitby ditemukan pada 1935 ketika renovasi dilakukan pada sebuah rumah di Yorkshire. Benda itu tersembunyi di dalam dinding yang menunjukkan bahwa seseorang kemungkinan sengaja menyembunyikannya. Pemeriksaan ilmiah memastikan bahwa benda tersebut memang tangan manusia asli yang terawetkan dengan sangat baik, meskipun metode pasti pengawetannya tidak diketahui. Tidak ada bukti bahwa tangan itu pernah memiliki kemampuan seperti yang digambarkan dalam legenda. Tetapi keberadaannya menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik semacam itu. Sekarang, tangan kejayaan menjadi salah satu artefak paling memusik di Museum Whitby. Sebuah bukti mengenai bagaimana cerita rakyat dan takhayul pernah memengaruhi perilaku manusia di dunia nyata. 10. Surat antraks pada musim gugur 2001, hanya beberapa minggu setelah serangan 11 September, Amerika Serikat masih berada dalam kondisi siaga tinggi ketika sejumlah organisasi media menerima surat berisi serbuk coklat halus. Pada 18 September, 5 surat semacam itu dikirim dari Trenton, New Jersey, kepada sejumlah media besar. Beberapa waktu kemudian, surat tambahan dikirim kepada Senator Amerika Serikat Tom Daschle dan Patrick Leahy. Kekhawatiran berubah menjadi krisis serius ketika Robert Stephens, seorang editor foto yang terkait dengan salah satu penerima surat, jatuh sakit parah dan kemudian didiagnosis menderita antraks inhalasi, sebuah penyakit bakteri yang jarang terjadi. Secara keseluruhan, 22 orang terdampak dan 5 orang meninggal dunia. Korban termasuk pekerja pos dan pegawai kantor yang terpapar melalui surat yang telah terkontaminasi. Penyelidikan kasus ini berkembang menjadi salah satu investigasi terbesar dalam sejarah FBI. Pada akhirnya, perhatian penyidik tertuju pada ahli mikrobiologi Bruce Evans yang memiliki akses terhadap sampel antraks. Evans meninggal pada 2008. FBI kemudian menyimpulkan bahwa dialah orang yang bertanggung jawab, walaupun beberapa bagian dari kasus tersebut hingga kini masih diperdebatkan. Setelah proses dekontaminasi yang sangat luas dilakukan, beberapa surat kemudian dipindahkan ke Museum Pos Nasional Smithsonian. Surat-surat itu sekarang disimpan dalam wadah tertutup sebagai bukti sejarah dari sebuah insiden bioterorisme yang meninggalkan dampak panjang terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem pengiriman surat. 12. Boneka Mandy di Museum Quesnel, British Columbia, Kanada. Sebuah boneka porselen bernama Mandy disimpan di dalam lemari terkunci. Di dekatnya terdapat peringatan agar pengunjung tidak menggunakan lampu kilat saat mengambil foto. Mandy disumbangkan kepada museum pada 1991. Pemilik sebelumnya mengaku pernah mendengar suara tangisan bayi dari ruang bawah tanah sebelum menemukan boneka tersebut. Setelah itu, ia mengatakan bahwa berbagai suara dan gerakan yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi di rumahnya. Setelah Mandy masuk ke museum, pegawai juga mulai melaporkan kejadian aneh di ruang tempat boneka itu disimpan. Barang-barang ditemukan berantakan, meskipun lemari pajangan terkunci. Sementara rekaman kamera keamanan tidak memperlihatkan aktivitas apapun. Mandy akhirnya dipindahkan ke lemari khusus miliknya sendiri. Sejak saat itu, pengunjung dan pegawai mengaku mengalami gangguan kamera, baterai yang tiba-tiba habis, suara aneh, dan perasaan tidak nyaman ketika berada dekat pajangannya. Orang-orang skeptis menjelaskan kejadian tersebut sebagai akibat sugesti dan kebetulan. Meski demikian, Mandy telah menjadi salah satu benda paling terkenal di Museum Quesnel dan dianggap banyak orang sebagai salah satu artefak paling meresahkan di Kanada. 14. Spesimen beracun. Museum Zoologi Grant di University College London menyimpan ribuan spesimen hewan langka dan punah untuk kebutuhan pendidikan serta penelitian. Banyak di antaranya telah diawetkan lebih dari 1 abad lalu. Nilai ilmiahnya sangat tinggi, namun bahan yang digunakan dalam proses pengawetan juga membuat sebagian koleksi memiliki risiko keselamatan. Formaldehida dan etanol adalah 2 bahan yang dahulu umum digunakan, dan keduanya tetap berbahaya hingga sekarang.
Salah satu koleksi paling terkenal adalah sebuah toples berisi 18 ekor tikus tanah yang diawetkan dalam etanol berkonsentrasi tinggi. Jika wadahnya pecah, cairan tersebut dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang serius. Beberapa spesimen lain pernah diproses menggunakan arsenik, bahan yang pada masa lalu banyak digunakan dalam taksidermi untuk mencegah pembusukan. Arsenik tidak terurai begitu saja dan dapat tetap berbahaya dalam waktu yang sangat lama. Bahkan debu dari kulit hewan yang diawetkan dapat menimbulkan risiko. Karena itu, pegawai museum mengikuti prosedur penanganan yang ketat dan menggunakan perlengkapan pelindung. Seperti banyak museum sejarah alam lainnya, Museum Grant harus terus menjaga keseimbangan antara memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dan memastikan keselamatan manusia serta kelestarian spesimen yang tidak tergantikan. 15. Berlian Hope. Berlian Hope merupakan salah satu batu permata paling terkenal di dunia. Berlian biru tua ini memiliki berat lebih dari 45 karat dan bernilai jutaan dolar. Namun di balik keindahannya, tersimpan legenda panjang bahwa batu tersebut membawa kesialan bagi siapapun yang memilikinya. Berlian itu diyakini berasal dari India dan kemungkinan pernah diambil dari sebuah patung Hindu. Pada abad ke-11, batu tersebut dibawa ke Eropa oleh pedagang Jean-Baptiste Tavernier. Legenda kemudian mengklaim bahwa Tavernier meninggal secara mengenaskan. Namun pada kenyataannya, ia meninggal karena sebab alami. Pada masa berikutnya, berlian tersebut dimiliki oleh Raja Louis Philippe dan Marie Antoinette. Keduanya dijatuhi hukuman selama Revolusi Prancis, dan peristiwa itu sering digunakan sebagai bagian dari kisah mengenai nasib buruk yang mengikuti berlian tersebut. Setelah muncul kembali di Inggris, batu itu dibeli oleh keluarga Hope. Kemudian berlian tersebut jatuh ke tangan sosialita Amerika Evelyn Walsh McLean. Kehidupan McLean diwarnai sejumlah kemalangan pribadi, dan ia sendiri menyalahkan batu tersebut atas berbagai kejadian buruk yang dialaminya. Pada 1958, ahli perhiasan Harry Winston menyumbangkan berlian Hope kepada Smithsonian dengan cara mengirimkannya melalui pos. Setelah pengiriman itu, pekerja pos yang terlibat dilaporkan mengalami serangkaian kesialan, dan kisah tersebut semakin memperkuat legenda mengenai kutukan berlian. Kini, berlian Hope dipamerkan di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian. Ilmu pengetahuan tidak memberikan penjelasan supernatural mengenai batu tersebut. Namun legenda kelam terus menyelimuti salah satu berlian paling terkenal di dunia ini. Peti laci terkutuk. Peti laci terkutuk adalah sebuah lemari laci berbahan mahoni dari abad ke-19 yang kini dirawat oleh Perkumpulan Sejarah Kentucky dan sering dipamerkan di Museum Sejarah Kentucky di Frankfurt. Menurut tradisi keluarga yang telah berlangsung lama, pertama kali dicatat dalam sebuah surat, lalu diteruskan melalui buku dan catatan museum. Peti tersebut dibuat sekitar 1930 di Kentucky. Pembuatnya adalah seorang pengrajin bernama Remus yang bekerja di bawah kekuasaan Jeremiah Graham. Setelah terjadi perselisihan serius mengenai hasil pekerjaan tersebut, kehidupan Remus berakhir secara mendadak. Orang-orang yang memiliki hubungan dengannya kemudian dikisahkan melakukan sebuah ritual hoodoo. Darah burung hantu yang telah dikeringkan ditempatkan di dalam laci-lacinya dengan tujuan membawa kesulitan terus-menerus kepada siapa saja yang kelak menggunakan peti tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, anggota keluarga Graham serta orang-orang yang kemudian merawat benda itu dilaporkan mengalami berbagai kejadian buruk, mulai dari kehilangan mendadak, cedera, hingga kesulitan berkepanjangan. Dalam cerita yang berkembang, kejadian-kejadian tersebut sering dikaitkan dengan benda yang disimpan di dalam laci. Beberapa versi cerita menyebut sekitar 16 orang terdampak. Jika Remus dan seorang peserta lain bernama Sally ikut dihitung, jumlah keseluruhan peristiwa yang dikaitkan dengan peti tersebut menjadi 18. Peti itu diserahkan kepada Perkumpulan Sejarah Kentucky pada 1976. Saat ini, seluruh lacinya dibiarkan kosong. Para sejarawan mengingatkan bahwa sebagian besar kisah tersebut berasal dari folklore dan tidak dapat diverifikasi sepenuhnya. Meski begitu, ceritanya tetap memiliki pengaruh budaya yang kuat. 12. Museum Keliling Paranormal. Museum Keliling Paranormal dan Okultisme merupakan koleksi bergerak yang dikelola oleh penyelidik paranormal Greg Newkirk dan Dana Newkirk, yang juga dikenal publik sebagai Dana Matthews. Museum ini berbasis di Kentucky Utara, dekat Covington. Koleksi tersebut dibuat untuk mendokumentasikan dan menjaga benda-benda yang berdasarkan kesaksian pribadi, serta cerita rakyat dikaitkan dengan pengalaman aneh
atau mengganggu. Salah satu benda paling terkenal adalah sebuah patung kecil yang dijuluki Billy, dan kadang disebut berhala mimpi buruk. Patung itu ditemukan tersembunyi di ruang sempit di bawah sebuah rumah. Pemilik sebelumnya kemudian mengaitkannya dengan mimpi buruk yang sangat kuat serta berbagai gangguan. Koleksinya juga mencakup sebuah cermin hitam untuk penglihatan gaib, benda yang secara tradisional digunakan dalam praktik ramalan. Sejumlah pengunjung dan penjaga mengaku cermin tersebut memunculkan penglihatan yang sangat jelas serta reaksi emosional yang kuat. Namun artefak yang paling dibatasi adalah sebuah patung kayu ukiran bernama Perempuan Tua Catskills. Benda tersebut memiliki paku yang ditancapkan pada bagian matanya dan ukiran berbentuk jerat di sekitar leher. Menurut kisahnya, patung itu ditemukan di sebuah gua di pegunungan Catskill. Orang-orang yang pernah berhadapan dengannya melaporkan suara ketukan yang tidak dapat dijelaskan, sosok seperti bayangan, serta bau terus-menerus yang menyerupai air tergenang. Karena reputasinya, patung tersebut disimpan dalam keadaan terkunci dan tidak diperlihatkan kepada publik. Tidak satu pun dari klaim paranormal tersebut telah dibuktikan secara ilmiah. Museum mempresentasikannya sebagai pengalaman yang pernah dilaporkan dan sebagai bagian dari folklore modern. 18. Senjata beracun. Museum Science Minnesota memiliki koleksi penelitian yang sangat luas, dan sebagian besar tersimpan di balik area publik. Koleksi itu mencakup artefak budaya serta spesimen biologis yang membutuhkan perawatan khusus dan akses terbatas. Beberapa di antaranya digambarkan oleh pegawai museum sebagai bagian dari koleksi yang lebih berbahaya. Bukan karena benda-benda tersebut selalu menimbulkan ancaman langsung, melainkan karena fungsi historis, bahan pembuat, atau sifat kimianya. Salah satu contohnya adalah tabung anak panah dari kulit ular, yang berisi proyektil kecil yang diyakini pernah diberi curare. Curare merupakan senyawa berbahan tumbuhan yang secara tradisional digunakan dalam perburuan, karena dapat melumpuhkan otot ketika masuk ke aliran darah. Museum juga memiliki sebuah tombak bergigi hiu, senjata yang bagian tepinya dilengkapi gigi tajam dan secara historis dirancang untuk pertempuran ataupun menangkap ikan. Karena bentuknya, benda tersebut membutuhkan penanganan hati-hati. Selain itu, koleksi museum juga mencakup spesimen mamba hijau yang telah diawetkan. Hewan tersebut tentu sudah lama mati dan disimpan dengan aman. Namun spesies mamba hijau dikenal memiliki bisa yang sangat kuat, sehingga spesimen ini tetap penting bagi pendidikan dan penelitian. Semua benda tersebut disimpan di ruang koleksi terkontrol dan laboratorium penelitian untuk menjaga keamanan serta kondisi artefak. Koleksi semacam ini memperlihatkan bagaimana museum harus menyeimbangkan pendidikan publik dengan tanggung jawab untuk merawat material bersejarah yang rumit dan terkadang memiliki risiko bawaan. 19. Mosaik 12 tugas Hercules. Penemuan mosaik Hercules di kota kuno Shadra menjadi salah satu temuan arkeologi paling penting di wilayah selatan Turki dalam beberapa tahun terakhir. Mosaik lantai tersebut ditemukan dalam penggalian sistematis di distrik Alanya, Provinsi Antalya, tepatnya di dalam kompleks pemandian Romawi. Artefak itu berasal dari abad kedua Masehi, ketika Shadra merupakan salah satu permukiman penting di bawah kekuasaan Romawi. Ukuran mosaik tersebut luar biasa besar. Luasnya sekitar 104 meter persegi, lebarnya kurang lebih 7,9 meter, dan panjangnya hampir 22 meter. Yang membuatnya semakin istimewa adalah penggambaran seluruh 12 tugas Hercules dalam satu permukaan yang berkesinambungan, sesuatu yang jarang ditemukan dalam seni mosaik kuno. Adegan-adegannya terawat dengan sangat baik. Figur manusia digambarkan hampir seukuran manusia asli, sehingga setiap bagian dari kisah mitologis sang pahlawan dapat dibedakan dengan jelas. Para arkeolog menilai bahwa skala dan kualitas artistiknya menunjukkan mosaik tersebut kemungkinan dipesan oleh seorang pelindung yang kaya. Lokasinya juga menunjukkan bahwa karya itu memiliki fungsi publik yang penting, kemungkinan sebagai simbol kekuatan, ketahanan, dan kebanggaan warga kota. Penemuan ini semakin meningkatkan nilai sejarah serta budaya Shadra, sekaligus menegaskan pentingnya kota tersebut pada masa Romawi. Mosaik Hercules juga berhasil menarik perhatian baru dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum terhadap situs tersebut. 20. Peti mati Pernis berusia 700 tahun. Pada 2012, para arkeolog di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, menemukan sesuatu yang luar biasa.
sebuah peti mati berlapis pernis yang telah berusia sekitar 700 tahun dan berasal dari dinasti Yuan. Hal yang langsung menarik perhatian adalah warna merah terang pada permukaan peti tersebut. Setelah terkubur selama berabad-abad, lapisan itu masih bertahan dalam kondisi yang sangat baik. Para ahli menjelaskan bahwa kondisi tersebut tercipta berkat gabungan dua faktor. Pertama adalah teknik pengerjaan pernis tradisional. Banyak lapisan dipoles dan diaplikasikan pada kayu sehingga menciptakan perlindungan yang sangat kuat. Faktor kedua adalah lingkungan makam. Lumpur yang tergenang air dan hampir kedap udara membatasi masuknya oksigen, sehingga proses kerusakan berlangsung jauh lebih lambat. Ketika peti dibuka, bagian dalamnya ternyata dipenuhi cairan. Cairan itu harus dikuras secara hati-hati sebelum penelitian dapat dilanjutkan. Di dalam makam juga ditemukan sejumlah barang sederhana, termasuk koin perunggu dan benda-benda pribadi. Peti berlapis pernis biasanya berkaitan dengan orang yang memiliki status sosial cukup tinggi, karena proses pembuatannya membutuhkan banyak tenaga dan keterampilan. Makam dari dinasti Yuan relatif jarang ditemukan di wilayah tersebut. Karena itu, penemuan ini dianggap sangat berharga untuk memahami kebiasaan pemakaman setempat, kebudayaan material, dan susunan sosial masyarakat Tiongkok ketika berada di bawah kekuasaan Mongol.